yang isinya cuma tugas-tugas sih. Tapi sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan memperkenalkan sosok ilmuwan muslim dari dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Biruni. Tapi di video ini aku nggak akan menjelaskan biografi Al-Biruni ini sendirian, karena aku juga ditemani teman-teman aku. Ada Ibnu Afifah, Aida Hanaf, dan Farhan Apriliansyah yang akan membawa kita untuk mengenal lebih dalam siapa sih Al-Biruni. Kalian juga udah penasaran kan dengan sosok Al-Biruni ini? Kalau gitu, simak videonya sampai akhir ya. Selamat menonton! Al-Biruni. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Araihan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni. Beliau merupakan salah satu dari dua ilmuwan besar muslim dalam bidang pengetahuan alam. Namun, beliau juga dianggap sebagai pemikir ilmiah besar sepanjang sejarah manusia. Ia merupakan seorang matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan seorang guru. Ia juga merupakan seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Araihan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni, atau lebih sering disapa Al-Biruni, lahir pada tanggal 4 September 973 Masehi, dan beliau meninggal pada tanggal 13 Desember 1048 Masehi. Adapun tempat kelahirannya adalah salah satu pinggiran kota Kars yang merupakan pusat kota Khawarizm di Asia Tengah. Inilah yang menyebabkan ia dipanggil dengan nama Al-Biruni. Sebab Birun adalah bahasa Persia yang berarti pinggiran kota. Sejak kecil, Al-Biruni dikenal sebagai seorang yang mencintai ilmu dan taat beragama. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk belajar dan berkarya. Semasa muda, dia menimba ilmu matematika dan astronomi dari Abu Nasir Mansur. Ia juga berguru kepada Ibnu Ali Ibnu Iraqi, Syekh Abdul Somad bin Abdul Somad, dan Abu Al-Wafa Al-Buzayani. Berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya adalah ilmu pasti, astronomi, dan ilmu kedokteran. Al-Biruni hidup semasa dengan tiga ilmuwan besar terkemuka lainnya, yaitu Ibnu Sina, Al-Hasan bin Al-Haytham, dan Al-Karhi. Al-Biruni adalah ilmuwan muslim yang paling banyak menulis ensiklopedia, sehingga dia sangat menonjol dalam semua bidang pengetahuan dan penelitian. Penemuan ilmiahnya yang terpenting terfokus pada beberapa ilmu. Pada ilmu matematika, Al-Biruni berfokus kepada ilmu geometri, ilmu hitung trigonometri, dan aljabar. Sedangkan pada ilmu pengetahuan alam, beliau berfokus kepada ilmu mekanik, hidrostatistik, dan optik. Al-Biruni menguasai banyak bahasa yang dipakai pada masa itu. Selain menguasai bahasa Arab dan Persia, ia juga bisa berbahasa Liberia, Suryani, dan Sanskerta. Terakhir, ia menguasai bahasa juga kebudayaan India dan banyak menulis buku-buku yang berbahasa India. Penelitian dan penemuan ilmiah Al-Biruni. Yang pertama yaitu dalam hal ilmu matematika. Dalam bidang aljabar, Al-Biruni mempelajari persamaan Al-Khwarizmi dalam aljabar dan memberikan penambahan padanya. Ia juga menyusun kaidah-kaidah geometri. Dalam bidang geometri, ia membuat dasar-dasar gambar pada permukaan bola, membuat rumus-rumus matematika untuk menghitung lingkaran bumi dan diameternya yang dikenal dengan rumus Al-Biruni. Selain itu, ia juga menyelesaikan soal-soal yang dikenal dengan soal-soal Al-Biruni, yaitu soal-soal yang tidak dapat diselesaikan dengan penggaris dan jangka. Dalam bidang trigonometri, Al-Biruni menemukan rumus-rumus yang sesuai dengan sinus, membuat tabel-tabel bagi sinus sudut dan bayangannya. Ia juga membuat sudut segitiga dan membaginya secara rata. Dalam bidang kalkulus, berhasil membuat rumus kalkulus yang ditemukan oleh Sabit bin Qurrah dengan menggunakan bukti-bukti geometris. Penemuan ini akhirnya diklaim sebagai penemuan Isaac Newton oleh orang Barat.
Dalam bidang aritmatika, Al-Biruni memiliki beberapa buku yang dikarangnya dalam aritmatika. Ia juga menulis buku tentang sejarah angka India dan perpindahannya ke Arab serta pengembangannya. Karya-karya Al-Biruni dalam bidang matematika antara lain adalah Kitab Al-Masail Al-Handasiyah, Kitab Tasdih Aswar, Watabtih Al-Qwar, dan masih banyak lagi. Yang kedua dalam ilmu pengetahuan alam, yakni fisika. Al-Biruni mengembangkan cara dan menemukan peralatan untuk menentukan timbangan logam dengan tingkat akurasi yang tinggi, mendekati cara-cara yang ada pada masa sekarang. Ia menerangkan fenomena khusus yang berhubungan dengan tekanan zat cair, gas, dan keseimbangannya. Al-Biruni telah mendahului para ilmuwan pada masanya dalam menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Ia sependapat dengan Ibnu Haytham dalam menentang Galenus dan mengatakan bahwa sinar cahaya bersumber dari objek benda yang dilihat ke mata. Yang ketiga dalam ilmu geologi dan ilmu pertambangan. Al-Biruni memperingatkan terjadinya dua fenomena, yaitu terbenamnya daratan oleh air laut dan penyurutan air laut, baik pada masa lampau sebelum terjadinya manusia maupun setelahnya. Dari tulisan-tulisan Al-Biruni terlihat bahwa ia mengetahui hakikat perubahan yang terjadi pada kulit bumi. Perubahan itu terjadi secara perlahan dan bertahap dalam jangka waktu yang sangat panjang atau yang kita ketahui sekarang dengan istilah eon dan masa geologi. Yang keempat dalam ilmu astronomi. Al-Biruni adalah orang yang pertama kali menyimpulkan adanya pergerakan titik matahari yang terjauh dari bumi. Ia juga membuat tabel-tabel astronomi baru berdasarkan hasil penelitiannya dalam meneropong bintang-bintang. Bahkan, ia juga mengkritisi tabel-tabel astronomi yang dibuat oleh para ilmuwan sebelumnya serta memperbaikinya. Di antara karya-karya Al-Biruni dalam ilmu astronomi antara lain Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wan Nujum dan At-Tafhim li Awail Sina'ah At-Tanjim, serta masih banyak lagi. Yang kelima dalam ilmu geografi. Al-Biruni menjelaskan bahwa planet-planet yang kita kenal berada di sekitar matahari. Ia menjelaskan bahwa perbedaan siang dan malam disebabkan oleh perputaran bumi pada dirinya dan bukan karena perputaran matahari. Hal ini merupakan penemuan yang baru mendahului para astronom barat seperti Copernicus dan Galileo. Secara khusus, Al-Biruni unggul dalam geografi matematika, terutama yang berhubungan dengan penentuan garis lintang dan bujur, serta jarak antara negara yang satu dengan yang lainnya. Dia juga unggul dalam ilmu topografi atau ilmu pergerakan bumi. Karya-karya Al-Biruni dalam bidang geografi matematika antara lain Kitab fi Tahdzib Al-Aqwal fi Tashih Al-Ad wa Al-Atwal dan Kitab fi Tahdid An-Nihayah Al-Amakin li Tashih Masafat Al-Masakin, serta masih banyak lagi. Yang keenam dalam ilmu biologi. Al-Biruni memaparkan dalam buku-bukunya tentang perilaku menyimpang pada tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti fenomena kembar siam dan menerangkan fenomena perkawinan pada beberapa jenis daun bunga. Yang ketujuh dalam ilmu farmakologi. Al-Biruni menulis buku berjudul Kitab As-Saidalah fi Tibb. Buku ini disusun berdasarkan huruf abjad dan berisi tentang berbagai macam obat serta pendapat orang terdahulu mengenai obat-obatan. Yang kedelapan dalam ilmu humaniora dan sastra. Dalam bidang sejarah, Al-Biruni menulis buku Tahqiq Mali Al-Hindi min Makulah Maqbulah fi Al-Aqli au Madzawilah atau yang lebih dikenal dengan nama Torik Al-Hindi. Buku ini berisi pengetahuan yang benar dan akurat yang ia kumpulkan dari India selama 40 tahun. Buku ini mengupas permasalahan yang tidak terpikirkan sebelumnya di India, seperti sastra, kehidupan beragama, filsafat, adat, dan tradisi masyarakat setempat. Bukunya juga yang berjudul Al-Athar Al-Baqiyah Minal Qur'an Al-Khaliyah menjadi dasar penentuan berbagai kalender dari semua suku bangsa di dunia, hari raya, serta musim-musimnya. Dalam bidang filsafat, ketika Al-Biruni menetap di India, ia belajar ilmu filsafat India dan mengajarkan orang-orang India mengenai filsafat Yunani. Al-Biruni juga melakukan korespondensi dengan Ibnu Sina, yakni membahas tentang filsafat dan sufi di kalangan orang India, umat Kristiani, dan masyarakat Muslim. Dalam bidang sastra, Syarhu Syi'ri Abi Tamam dan Mukhtar Al-Ash'ar wa Al-Athar adalah karyanya dalam bidang ini. Selain itu, ia juga banyak mendapat pengalaman dalam kebudayaan dan sastra. Pemikiran ilmiah Al-Biruni. Dalam pengantar bukunya yang berjudul Al-Athar Al-Baqiyah Minal Qurun Al-Khaliyah, ia menjelaskan bahwa metode ilmiah itu terdiri dari beberapa hal, yaitu
Seorang ilmuwan tidak menemukan ilmu dengan tiba-tiba, melainkan dari apa yang dia pelajari sebelumnya dari buku-buku orang terdahulu. Karena itu, dalam mempelajari buku-buku orang terdahulu harus diikuti dengan kritik yang bertujuan memperbaiki kesalahannya berdasarkan dalil-dalil akal. Agar kita dapat meyakini kebenaran dalil akal tersebut, maka kita harus mempraktikannya secara fisik dalam bidang ilmiah yang bermacam-macam. Dalam melakukan penelitian ilmiah, terutama yang berhubungan dengan mekanik dan statistik, Al-Biruni melakukan percobaan dan menjadikannya sebagai hasil penelitiannya. Ia juga secara tegas menolak pemikiran khurafat atau tahayul. Hal itu menjadikan ia banyak menolak berbagai pemikiran, sekalipun pemikiran ilmuwan. Contohnya seperti pemikiran tentang berubahnya logam yang tidak berharga menjadi emas dan perak, dan lain sebagainya. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Al-Biruni menulis banyak 180 buku dalam bidang matematika, astronomi, ilmu pengetahuan alam, geologi dan pertambangan, farmasi, kedokteran, fenomena cuaca, peralatan-peralatan ilmiah, geografi, kalender, filsafat, agama, sosial, dan sastra. Sebagian buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, Prancis, Rusia, Urdu, dan bahasa Jerman. Tentang kepribadian Al-Biruni. Sikap tawadhu merupakan sifat yang sangat dominan pada Al-Biruni. Dia berpendapat bahwa seorang ilmuwan hendaknya melepaskan dari kecenderungan hawa nafsu dan keinginan pribadi. Dan juga Al-Biruni dikenal sebagai orang yang sangat giat belajar dan hampir tidak pernah lalai serta hampir tidak pernah tangannya lepas dari pena.